Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firmansyah dari 10 TKRO2 ingin mengerjakan penilaian tengah semester Bahasa Indonesia dengan materi perbedaan akronim dan singkatan. Akronim adalah singkatan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata yang wajar. Akronim, kata yang disingkat berdasarkan beberapa suku kata. Contoh akronim: ponsel, telepon seluler; sembako, 9 bahan pokok. Akronim adalah gabungan huruf awal suku kata ataupun gabungan keduanya yang diperlakukan sebagai kata lainnya. Akronim dibuat supaya pembaca atau tidak kesulitan dalam melafalkannya. Selain itu, penggunaan akronim juga dapat menghemat penuturan kata. Artinya, kata yang harusnya diucapkan atau ditulis panjang bisa diakronim menjadi singkat, tetapi mudah untuk dibaca. Ada 2 syarat yang harus diperhatikan, yaitu: 1. Jumlah suku kata akronim tidak melebihi jumlah suku kata yang lazim digunakan di Indonesia, yakni maksimal 3 suku kata. Akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan konsonan sesuai dengan pola kata bahasa Indonesia yang lazim, agar mudah diucapkan dan diingat. Contoh akronim: 1. BIN, Badan Intelijen Negara. 2. LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 3. LAN, Lembaga Administrasi Negara. 4. PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. 5. BIG, Badan Informasi Geospasial. Macam-macam fungsi akronim. 1. Akronim sebagai penyingkat nama atau frase. 2. Akronim sebagai semboyan dan media rumor. Singkatan. Singkatan adalah hasil menyingkat atau memendekkan berupa huruf atau gabungan huruf. Singkatan atau abreviasi secara sederhana merupakan sebuah huruf atau sekumpulan huruf sebagai bentuk pendek dari sebuah atau beberapa kata. Penyingkatan bisa dilakukan terhadap sebuah kata ataupun sebagai terhadap beberapa kata. Contoh singkatan yaitu: 1. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. 2. RI, Republik Indonesia. 3. TKRO, Teknik Kendaraan Ringan Otomotif. 4. PT, Perseroan Terbatas. 5. SD, Sekolah Dasar. Perbedaan akronim dengan singkatan. Akronim adalah kependekan yang berupa gabungan huruf, suku kata, atau bagian lain yang ditulis dan dilafalkan sebagai kata, bukan asal. Penggabungan dan pelafalannya harus sesuai kaidah fonotaktik bersangkutan. Fungsi akronim ada 2, yakni sebagai penyikat nama dan sebagai media humor. Dengan berlandaskan fakta, kalau daya ingat manusia secara universal sangat terbatas, maka manusia berusaha mencari alternatif dalam mengingat sesuatu. Cara paling mudah dengan membuat kependekan, akronim sebagai semboyan dan media humor. Singkatan. Sedangkan singkatan adalah hasil dari pemendekan yang berupa huruf atau gabungan huruf, baik yang dieja huruf maupun yang tidak dieja. Singkatan termasuk salah satu abrevasi juga, hanya saja singkatan tidak diperlakukan sebagai kata. Singkatan dan akronim adalah kependekan dari kata atau gabungan kata. Perbedaan antara singkatan dengan akronim adalah bentuk singkatan dilafalkan huruf per huruf, sedangkan akronim dilafalkan sebagai suku kata.
Contoh perbedaan akronim dengan singkatan. Contoh akronim: 1. Pemilu, pemilihan umum. 2. BIG, Badan Informasi Geospasial. 3. BIN, Badan Intelijen Negara. 4. Rudal, peluru kendali. 5. Tilang, bukti pelanggaran. Singkatan. 1. UI, Universitas Indonesia. 2. PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. 3. KY, Komisi Yudisial. 4. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. 5. DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Banyak yang masih menyamakan singkatan dengan akronim, padahal keduanya merupakan hal yang berbeda. Singkatan adalah kependekan atau gabungan huruf, sedangkan akronim adalah kependekan huruf yang terdiri atas beberapa unsur. Dalam penggunaannya, akronim berfungsi sebagai penyingkat nama, lembaga, atau organisasi. Akronim bisa ditulis dengan huruf kapital atau huruf biasa, tergantung konteks kata yang akan digunakan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, akronim merupakan kependekan yang berupa gabungan huruf atau suku kata atau unsur lainnya yang ditulis serta dilafalkan seperti kata wajar lainnya. Akronim dibuat supaya pembaca atau penutur tidak kesulitan dalam melafalkannya. Selain itu, penggunaan akronim juga dapat menghemat penuturan kata. Artinya, kata yang seharusnya diucapkan atau ditulis panjang bisa diakronim sehingga menjadi lebih singkat tetapi tetap mudah dibaca. Dikutip dari buku Standar Aturan Bahasa, penulisannya yang baik dan benar atau EYD, ejaan yang disempurnakan. Apabila perlu membuat akronim, ada 2 syarat yang harus diperhatikan, yaitu 1. Jumlah suku kata akronim tidak melebihi jumlah suku kata yang lazim digunakan di Indonesia, yakni maksimal 3 suku kata. 2. Akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal dan konsonan sesuai dengan pola kata bahasa Indonesia yang lazim agar mudah diucapkan dan diingat. Sekian tugas PTS BINDO dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.